Oke. Ya, jadi boleh Ustaz dikenalkan siapa antum dari awal gitu kan, terus kenapa tertarik dengan HNI dan bagaimana proses awal-awal bergabung HNI? Silakan, tafadhol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saudara, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia ya. Ini di bawah mentor Coach Khalid Nawawi, jazakumullah. Ini kita sudah bisa diajak misi bareng sama beliau. Beliau yang udah lama ya kita barengan ya. Beliau udah datang ke Garut dari tahun 2014. Namun saya baru bisa menerima beliau tahun 2015 akhir ya, mau tahun 2016. Nah, tahun demikian alhamdulillah jazakumullah jariah antum besar sekali karena kehadiran ini di Garut wasilah Coach Khalid ini bisa membawa keberkahan banyak. Bukan hanya secara pribadi, kalau secara pribadi biasa saja sih intinya karena di luaran pun punya penghasilan itu umum ya. Namun ini yang harus kita banggakan saat kita punya penghasilan di HNI, di belakang kita ini ada ratusan bahkan ribuan orang yang menikmati penghasilan wasilah kita di HNI. Dan inilah yang mengantarkan keberkahan kepada kita. Kemudian wasilah di HNI juga aktivitas kita yang emang mau tidak mau ketika berbicara tentang aktivitas dakwah misalkan ya, bagi yang beraktivitas dakwah semangat di HNI karena untuk berdakwah ini kita emang betul-betul ya bukan berarti menggantungkan diri ke materi, tapi justru kebutuhan dakwah ini emang sangat syarat bagian pentingnya adalah keuangan. Nah, untuk menjaring keuangan di luaran itu tidak semudah yang dibayangin. Makanya semangat di HNI untuk mandiri saja, untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan dan bisa kita gunakan untuk membangun aktivitas-aktivitas amalia. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya saat itu. Makanya saya kemarin sama istri berpikir, kalau punya penghasilan 1 miliar mungkin kita sudah bisa menikmati. Gitu. Kalau cuma penghasilan ratusan juta kayaknya belum. Karena ternyata ini kos dakwah ini ya, kebutuhan untuk bangun pondok, menyantuni fakir miskin ya, yatim piatu, doa apa gitu ya. Sampai sekarang ini kita kurang terus nih gitu ya. Sampai sekarang juga kita lagi ngebangun pesantren, Masya Allah gitu ya. Ini kerasa banget gitu ya, apa namanya, penghasilan LED ini menjadi hal yang bukan tidak disyukuri, karena kita menggunakan untuk lebih jauh kemanfaatannya, masih sangat kurang. Jadi kalau saya agak materialistis sekarang, ingin menggenjot penghasilan di HNI itu ya tiada lain adalah karena banyak orang di samping kita, di hadapan kita, di sekeliling kita yang emang mereka itu membutuhkan. Nah, bagi saudara semuanya juga tetap semangat gitu ya. Nah, siapa saya gitu tadi kata Pak Holid kan begitu ya. Nih langsung begitu berbicara banyak keberkahan gitu ya. Saya ini orang kampung bener kampung. Nah, kalau nggak percaya nanti ajak Coach Holid ya, nanti silakan bilang, Pak Holid, saya mau ikut ke Garut, silakan kalau nggak percaya ya. Rumah saya di pinggir sawah banget, jadi emang saya wong deso gitu ya. Kampung Tanggulun, Desa Tanggulun, Kecamatan Kadungora, kemudian Kabupaten Garut. Nah, di situ ada rumah yang sekarang menjadi pondok pesantren, yang dulu rumahnya itu harganya 35 juta. Kebayang ya? 35 juta seperti apa gitu ya. Sekarang asetnya hampir 700 jutaan gitu ya. Nah, di situ ada tempat tinggal dan Pak Hoid pun kalau ke Garut ngobong di situ. Ngobong di situ. Makan sama santri bareng ya. Ya, semua itu hukum sama di sana gitu ya. Nah, di situ saya tinggal. Makanya nanti kalau misalkan di sana nanya ada Abah Deni, di situ ada Abah Deni gitu ya. Aktivitas saya sebelum di HNI orang pendidikan ya, karena saya kuliah di pendidikan, jadi guru honorer. Bagi yang guru honorer ini semangat ya, gak apa-apa kita honornya nggak besar di sekolah, tapi di HNI kita bisa mendapatkan banyak. Namun sekarang saya sudah resign, artinya bukan berarti untuk tidak jadi guru lagi.
Tapi justru sekarang sedang fokus ngebangun pondok, dan sekarang alhamdulillah kita pun sedang membangun sekolah. Perizinan operasionalnya sudah turun, Coach Wajib ini. Udah lama nggak ke Garut, jadi ketinggalan info. Kemudian kita juga nih sudah launching beberapa program ya. Kita sudah punya CP pelatihan. Untuk apa ini? Untuk pemberdayaan santri. Ya, siapapun di sini yang masuk ke pondok kita ini, mereka akan dijadikan ulama, yang pengusaha, yang sarjana. Kita pondok tahfidz, pondok pemberdayaan, kemudian dibikin mereka juga supaya sekolah tinggi. Nah, makanya apa? Kita di sini sangat fokus ke SDM dan sangat cocok dengan ini, ngelik banget ya, ngelik banget. Bagi semuanya di sini yang banyak aktivitasnya mirip dengan saya, jangan ragu lagi, bismillah saja, insya Allah gitu ya. Nah, bukan berarti juga harus seperti saya sih sebetulnya, jadi guru dulu, enggak sebetulnya. Tapi kebetulan kita kan jalannya sebetulnya bukan kebetulan, ini takdir Allahnya sebelumnya jadi guru gitu ya. Aktivitas saya jadi guru, kemudian pulang ngajar honorer itu ngajar Iqra di pesantren gitu ya. Dan santri pertamanya sekarang sudah jadi LED ya Coach Alid ya. Santri pertamanya udah pada gede-gede, sekarang udah pada punya mobil. Alhamdulillah ya HNI ya. Dan sekarang mereka justru yang ngelola pesantren. Kalau saya sekarang jadi pengangguran nih. Jadi makanya daripada nganggur ya kita bikin pondok-pondok yang lainnya insya Allah gitu ya. Nah sekarang kita sudah lebih lebih maju. Nah, ini kita ngomongin HNI sebetulnya ini gitu ya. Ngomongin HNI. Jadi ada sebuah hal penting yang harus kita masukkan ke dalam diri kita adalah sebuah motivasi. Dan motivasi itu bukan karena mentor saja. Misalkan nih hanya motivasi dari Coach Khalid saja. Nanti kan kalau nggak ketemu sama Coach Khalid nanti motivasinya melemah. Tapi harus membangun semua motivasi diri. Nah, kalau saya ingin share ke sahabat semuanya ya, sahabat semuanya, kita sedikit ngasih sharing materi nih. Nanti biar Coach Khalid yang menyempurnakan. Saat kemarin sebelum corona, kita stabil aktivitas segala macam. Saat corona semuanya pada turun, ya, pada turun. Dan nih pertanyaannya kemudian, kita mau turun terus atau mau naik? Nah, jawaban itu sebetulnya nggak mesti kita jawab. Karena apa? Karena nyatanya HNI bukan turun, tapi naik. Nah, kalau kita tidak siap naik, maka kita akan ketinggalan. Nah, gitu ya. Ini penting, sahabat semuanya, bahwa HNI ini sudah terbukti proven. Saya bangga banget di saat kemarin saya leader meeting di Bandung itu PHK benar besar-besaran. Datanya benar-benar ketemu saat saya kemarin leader meeting. Ternyata emang sekarang yang harus kita bayangin adalah bagaimana kita dengan HNI ini menyelamatkan mereka. Karena HNI proven di saat kondisi kemarin turun, bahkan HNI mengeluarkan banyak produk. Kemudian sistemnya semakin hebat, semakin keren. IT-nya semakin dipercanggih lagi. Nah, ini kan semangatnya luar biasa ya. Berarti kita harus ngebangun semangat. Kemarin kesehatan turun, gara-gara kesehatan turun ya ekonomi sekarang goncang. Tahu nggak apa dampak dari ekonomi berikutnya? Bukan hanya masalah ekonomi nanti, efek sosialnya, pengangguran semakin besar, kemiskinan semakin banyak. Kemudian apa? Nih, yang jarang dipikirkan sama orang apa? Kalau kemiskinan turun, pengangguran semakin banyak, kriminal juga meningkat. Hati-hati nih, kriminal meningkat. Nah, artinya kemarin saat corona yang jadi mujahid, yang syahid di sana adalah mereka para medis. Tapi sekarang pasca corona ini, kita agen-agen HNI yang akan mati syahid di jalan Allah insya Allah. Saya yakin banget. Karena masalahnya tampak banget. Coba hadirkan motivasi ini. Kalau sahabat tidak menghadirkan motivasi ini bahwa kita akan menjadi syahid, membangun ekonomi ini, maka keimanannya ini belum beres. Saya yakin banget, Aina yakin. Karena apa? Islam hadir untuk mengurus semuanya, dan saat ini yang akan kita urus adalah masalah ekonomi. Agar masalah sosialnya selesai. Kemiskinan, pengangguran, kriminal. Nah, makanya ini harus menjadi motivasi kuat. Jadi saat ini kita harus gaspol justru. Karena hanya dengan 10.000 daftar, kemudian 17.000 beli PGH, udah jalan ya ini. Nah, sementara kalau di luar sudah nggak, berat banget untuk memulai startnya. HNI sistemnya nggak terganggu, produknya oke. Makanya apa? Ini harus dibangun nih semangatnya.
Ingat sahabat, nggak ada kata gagal. Kamusnya, definisi saya tentang gagal hanya satu, berhenti. Nggak ada kata gagal, yang ada berhenti. Jadi kalau ditanya apa definisi gagal, hanya satu kata, berhenti. Selama sahabat semuanya nggak berhenti, maka nggak ada kata gagal. Yang ada, sahabat semuanya akan sukses. Asal jangan berhenti saja. Ayo, sepahit apapun jalan. Karena apa? Karena kalau kita jalan terus, maka kita insya Allah akan sukses. Gitu ya. Saya tambah lagi nih, sahabat. Saya sekarang lagi punya materi nih. Jadi materi yang saya sekarang lagi masukin ke mitra-mitra, 2 solusi agar bisnisnya besar, panjang, dan tahan lama. Ini kesenangan ibu-ibu, emak-emak nih. Besar, panjang, tahan lama. Nah, ini nanti dilanjut kalau misalkan pada mau. Kalau pada nggak mau, ya saya nggak lanjut nih. Kira-kira nih, gimana nih, Coach Khalid ya? Nih, saya punya 2 materi sekarang. Lanjut. Ini waktu buat antum semua lah. Ya. Jadi ada 2 materi yang sedang saya gulirkan sekarang ke seluruh mitra-mitra saya khususnya, gitu ya. Namun kalau misalkan ada yang mau, nah tafadhol saja. Saya tidak terlalu ini. Dan semoga ya nanti menjadi jariah sama-sama. Saya sampaikan sebelum ke materi tadi yang pertama tolong pahami bahwa kondisi sekarang ini butuh kita semua. Butuh kita semua. Jadi kita sudah tidak lagi ngomongin bonus. Kalau masih ngomongin bonus pribadi, aduh keterlaluan deh. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan adalah masalah nasib negeri ini ke depan. Karena ekonomi sekarang lagi butuh kita. Kemudian yang keduanya, ingat, semuanya akan sukses selama tetap berjalan. Jalan terus, jalan-jalan, jangan berhenti, jalan aja sekemampuan, sambil kita jalan nanti perbaiki. Terus yang ketiganya, sahabat semuanya, ini pengantar ya, yang harus kita yakini bahwa sekarang kita ini ada di kuadran kanan. Ingat nih, para agen HNI yang masih ada di kuadran kiri itu, yang masih mikirnya untung-untung rugi, dagang-dagang gitu ya, move on segera. Kita HNI ini ada kuadran kanan. Kuadran kiri bersifat capek dan kaya. Jadi kalau pingin kaya harus capek. Nah, atau enggak kaya, itu kuadran kiri. Rumusnya kuadran kiri ini enggak kaya, kalaupun kaya capek. Contoh misalkan nih mohon maaf ini dedikasi dokter yang kita harus hormati ya, yang harus kita kasih tepuk tangan, apresiasi. Mereka banyak duit karena mereka berjiwa sosialnya luar biasa. Pagi-pagi buka praktek, siangnya ke rumah sakit, sorenya buka praktek, jam 11 baru pulang. Emang mereka banyak duit, tapi mereka capek. Nah, mau nggak? Kita banyak duit tapi capek. Nah, makanya apa? Nih, kita juga harus mikir, kalau misalkan di HN itu nggak seperti itu, karena kuadran kanan. Kuadran kanan sifatnya gimana? Kuadran kanan itu sifatnya kaya tapi santai. Santai saja. Nih, 2 materi tadi akan santai dijalankan oleh kita, tapi insya Allah kita bisa kaya raya. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang harus kita yakini bahwa kita sekarang sedang membangun bisnis masa depan. Kita sedang membangun bisnis yang akan besar, panjang. Panjang ini artinya jauh perjalanan kita, gitu ya, tidak mentok, gitu ya, insya Allah. Karena HNI ini sistemnya sudah disiapkan untuk jangka panjang, gitu. Kemudian yang ketiganya tahan lama. Tahan lama artinya bahwa bisnis ini akan terus berimprovisasi, akan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contoh misalkan gini, disadari tidak disadari, kalau misalkan sahabat semuanya mitra HNI, ya, disadari tidak disadari, bakal mengakui dalam diri bahwa terbukti benar bahwa saat corona HNI justru tidak bingung, tidak kehilangan langkah, bahkan terus produktif, agen-agennya lebih produktif, produknya bertambah banyak, manajemennya juga keren-keren, terus melahirkan karya demi karya. Dan inilah yang sebetulnya. Jadi kalau misalkan pergerakan seperti ini menandakan akan membangun menjadi sebuah peradaban jangka panjang. Jangka panjang. Karena tidak ada sebuah kejenuhan. Di dalam kondisi apapun, siap untuk berimprovisasi. Nah, makanya apa? Insya Allah saya yakin banget bahwa para pembisnis HNI ini mereka akan menjadi sebuah petarung
petarung yang hebat, kemudian akan menjadi sebuah kalau di laut itu pelaut yang tangguh karena emang hidup di ombak yang begitu luar biasa tapi tetap bertahan. Nah, ini nih oleh-oleh nggak apa-apa nih, saya sampaikan aja nih Coach Khalid ya. Sebetulnya kita pun belajar dari para mentor, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu banyak edukasi biar supaya mitranya nggak terlalu banyak ngumpulin materi ya. Apalagi kalau berpikirnya pingin ya enak ya kalau sampai Coach Khalid. Jangan lihat Coach Khalid sekarang. Lihat penderitaannya. Maaf ya. Coach Khalid ini korban dari sistem di luar. Penderitaannya banyak banget. Ya kalau sekarang jadi LED wajar lah. Sakit hatinya lebih panjang kali lebar dari kita gitu. Penderitanya sudah udahlah. Ya, makanya jangan pingin lihat pingin seperti Coach Khalid sekarang gitu ya. Tapi kita harus sadari bahwa semuanya butuh proses. Nah, makanya sadari saja, tanya ke dalam diri kita mau apa. Ada 2 solusi, tapi sebelum ke solusi, saya ingin sampaikan dulu bahwa pentingnya di HNI ini yang pertama adalah pahami. Sebelum ke solusi, yang pertama tolong pahami. Pahami HNI itu. Silakan tanya ke mentornya. Saya nggak mau menjelaskan karena insya Allah di sini sudah sangat paham. Nah, kalau misalkan sahabat sudah benar-benar memahami HNI seperti saat itu dulu saya gitu ya S2 nulis materi HNI yang ngajarnya Coach Khalid lulusan SMK. Coba. Ya, ini kan namanya Ini namanya proses ikhtiar gitu. Proses ikhtiar. Jadi kalau sahabat yang pinter-pinter nggak mau belajar ke mentornya karena ngelihat mentornya lulusan SMA, makanya sahabat nggak akan benar di HNI. Ayo belajar ya, belajar. Saya pun di sini tidak merasa pintar, Ya kalau misalkan saya nggak disuruh ngisi materi sama mentor ya saya nggak mau ya karena emang saya tahu diri ya banyak mentor-mentor hebat di luar sana. Tapi saya hanya sedikit mensupport semua agen HNI untuk sharing. Nah, tolong pahami. Nah, apa berikutnya kalau kita sudah paham, maka akan muncul sebuah harapan, impian, cita-cita. Yakinkan kalau mitra sudah muncul cita-citanya, sudah muncul impiannya, pastikan mereka itu tidak akan berhenti di HNI. Justru mereka akan percaya diri di HNI. Nah, jadi berikutnya kalau sudah paham, akan muncul sebuah harapan, impian, cita-cita mereka. Kemudian yang selanjutnya mereka akan percaya diri. Ciri percaya diri apa? Mereka akan siap ngomongin HNI ke siapapun, dimanapun. Karena apa? Karena di luaran nggak lebih tahu dari kita. Kenapa kita nggak pede? Kalau kita sudah paham, kenapa kita malu-malu? Kalau kita sudah paham, kenapa kita nggak percaya diri? Makanya akan percaya diri. Kalau sudah percaya diri, sahabat, apa berikutnya? Akan mengeluarkan potensi dirinya. Masing-masing sahabat semuanya punya potensi diri yang mungkin lebih hebat dari saya. Dan potensi diri itu akan lahir kalau sudah percaya diri. Tapi kalau masih malu-malu, setengah-setengah, ragu-ragu, maka nggak akan keluar potensi dirinya. Ayo yakinkan dulu biar potensinya keluar. Nah, apa yang terjadi kalau sudah potensinya keluar, maka akan muncul sebuah prestasi. Nah, sekarang saya mau sampaikan apa prestasi di HNI. Prestasi di HNI yang pertama adalah saat kita menjadi agen HNI, saat kita punya kartu diskon. Denny Nuryadin, Presiden HNI Garut. Itu kata Coach Khalid itu. Bisa aja gitu ya. Denny Nuryadin, prestasi pertama di HNI saat memutuskan untuk jalan HNI dengan ID 418264. Kalau saya saat itu tidak mengambil keputusan itu, saya tidak berprestasi di situ, maka tidak ada LED saat ini. Fafiri Lamri misalkan, ya nomor 1 top di HNI. Dia tidak akan bisa platinum tanpa prestasi yang pertama menjadi agen HNI. Keputusan menjadi agen HNI, menjadi AB, memiliki nomor ID seperti saya, Denny Nuryadin 418264, ini adalah sebuah prestasi. Syukuri sahabat. Ayo. Jangan malu-malu, ini mah nomor ID-nya nggak tahu, nggak paham. Wah, terlaluan nih. Kita ini Denny Nuryadin punya perusahaan se-Indonesia.
Maksudnya apa? Di Indonesia anak nomor ID pas 18264 dan itu hanya milik saya sendiri. Apakah itu bukan prestasi, sahabat? Seperti sahabat pun sama. Ayo, yakini itu prestasi. Yang keduanya, prestasi di HNI adalah Executive Director. Di Garut dari dulu nggak ada tuh ajakan-ajakan untuk jadi manajer. Tapi kita edukasi cara jadi manajer. Tapi saat menjadi AB, saya ajakin semua mitra, saya ingin Anda menjadi Executive Director di HNI. Saya ingin Anda menjadi Executive Director di HNI. Karena apa? Prestasi kedua dalam mindset saya di HNI adalah menjadi Executive Director. Kalau kita sudah ngomongin bisnis ya, jangan dulu nih ngomongin pakai produk udah selesai. Ini kita ngomongin bisnis. Nah, baru prestasi yang ketiga. Hanya 3 prestasi saja. Hanya 3 prestasi saja. Prestasi di HNI yang ketiga adalah Loyal Executive Director. Makanya apa? Perjuangan menjadi Loyal Executive Director ini menjadi pertaruhan terakhir. Kenapa? Kalau sudah menjadi Loyal Executive Director, Coach Khalid juga sekarang sudah jarang tuh perhatian sama saya. Gitu. Artinya apa? Karena kita udah sama ya Coach ya. Kita udah sama menjadi Loyal Executive Director. Makanya menjadi Platinum, kemudian Safir, Emerald, itu prestasi berikutnya biasa. Karena pertama kali LED-nya. Makanya apa? Sahabat semuanya, jadi AB prestasi pertama, Executive Director prestasi kedua, dan Loyal Executive prestasi yang ketiga. Nah ini ya, sebelum saya ngomongin 2 solusi ini, tolong tadi pahami ya. Nah sekarang saya nyambung ke 2 solusi. Insya Allah ya, saya sampaikan nih, langkah cepat ya. Solusi sekarang, 2 solusi agar bisnis HNI kita besar, kemudian panjang, dan tahan lama. Maka saya minta kepada sahabat semuanya, tolong 2 solusi ini kunci banget. Bukan berarti yang lain nggak penting. No, kita harus terus belajar. Saya sampai sekarang terus belajar. Sama Coach Khalid terus belajar. Bahkan kita juga sering belajar dari leader-leader yang lainnya, Coach ya. Kita sering belajar saat perjalanan ke Eropa 2018. Mohon maaf ya, orang kampung nih ngomong-ngomong Eropa. Kalau orang kota belum ke Eropa, semoga mikir aja gitu. Ini tasakur aja, tasakur binima. 2018 kita 14 hari ya ke Eropa Barat ya. Kemudian kita juga kemarin 2019 ke Eropa Timur ya. Dari Maroko, kemudian Portugal, kemudian kita ke Spanyol. Dan kita juga udah umroh biasanya tiap tahun kita umroh ya. Kemudian kita juga, nah ini bagian-bagian dari apa sahabat semuanya? Ini sebetulnya bagian dari proses belajarnya kita nanti. Kalau sudah LED, nanti kita akan belajar dengan para mentor besar, itu di saat jalan-jalan. Keren kan? Keren banget ini itu. Nah makanya apa? Kita nggak berhenti belajar sebetulnya. Namun sahabat semuanya, saya ini minimal banget. Tolong 2 solusi ini kunci. Kalau sahabat ingin bisnisnya besar, panjang, dan tahan lama. Yang pertama saya sampaikan. Yang pertama adalah rekrut. Rekrut. Ini yang pertama. Tolong siapapun dia yang ingin bisnisnya besar, panjang, dan tahan lama, rekrut. Nah, kalau yang sudah banyak mitranya, rekrutnya, nih ada mitra, ada calon mitra. Kenapa mitra harus direkrut? Kita lihat nih. Mitra itu ada 2. Ada mitra yang tidak aktif, ada mitra yang aktif. Dan ini datanya sudah sama semuanya. Jadi kalau misalkan sahabat ada mitra yang tidak aktif, nggak usah dipikirin, saya juga ngalamin. Tapi di saat mereka yang tidak aktif, ada juga yang aktif. Dan kita pun merasakan. Nah, saya minta yang tidak aktif tadi, yang tidak aktif nih ngomongin mitra ya, tolong mereka rekrut lagi supaya mereka aktif. Targetnya apa? Mereka mau nerima HNI saja. Nggak usah terlalu jauh. Nah, bagi mitra yang aktif, mereka rekrut lagi. Rekrut lagi menjadi apa? Calon tim leader kita. Makanya apa? Bikin daftar nama mitra yang tidak aktif. Kalau belum punya daftar mitra yang tidak aktif, segera bikin. Yang keduanya, bikin daftar leader. Nah, kalau nanti daftar nama yang tidak aktif, yang keduanya, daftar leader. Nah, kemudian yang keduanya rekrut calon mitra. Calon mitra apa? Seorang LED siapapun termasuk Coach Khalid tetap harus PCA rekrut. Makanya harus punya daftar nama juga sama. Saya pun punya daftar nama. Kalau sahabat belum jadi LED, nggak punya daftar nama, ya itu namanya kalau saya sampaikan ke mitra di Garut, banyak gaya kurang jajan. Banyak gaya kurang jajan. Belum LED tapi nggak punya daftar nama.
Semoga tersinggung ya. Saya ingin para mitra sahabat semuanya banyak yang tersinggung. Karena apa? Kalau tersinggung insya Allah rubah. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah rekrut. Silakan. Nah, tim leader nanti kita juga, mereka akan melakukan rekrutmen. Makanya apa? Kita ngerekrut, mitra kita ngerekrut. Dan inilah yang akan membuat bisnis kita besar, panjang, dan tahan lama. Saya kasih analogi. Analogi ini juga tidak jauh dari dulu ya. Kita pernah ngomongin dengan kecuali kita diskusi panjang gitu ya. Ngomongin tentang yang simple-simple. Saya misalkan punya mitra 100 orang. Oh, kalau saya sekarang udah banyak banget mitranya, udah banyak banget. Misal, saya punya mitra 100. Kemudian yang 100 itu, mereka ngerekrut sehari 1 aja. Berarti di hari itu mitra saya sudah bertambah menjadi 200. Hari besoknya mitra saya yang 200 ngajakin 1 lagi. Ini 1. Apalagi ada yang 5, yang 10 banyak. Saya ada mitra di Kadungora itu yang rekrut sehari sampai 40 dan 50. Wih, keren banget. Ini 1 saja. Hari kedua yang 200 itu ngerekrut 1 berarti penambahannya 200. Berarti di hari kedua mitra saya sudah 400. Gak kebayang kita. Gak kebayang kita bisnis kita besar, panjang dan tahan lama. Pastikan rekrut ya. Nah, nanti tekniknya silakan diperdalam. Sekarang saya langsung masuk ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua, nih, ini solusi saat ini ya. Karena saya ngelihat bahwa sekarang kita emang harus betul-betul fight. Kita harus betul-betul eksis. Kita harus betul-betul berjuang. Karena emang bukan kita saja sekarang yang butuh, tapi emang banyak masyarakat yang butuh solusi. Makanya saya bilang, sahabat semuanya, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Artinya apa? Daripada mengeluh, gak punya duit, daya beli turun, maka tugas kita lebih baik menyalakan lilin. Lakukan aja. Kalau misalkan gelap, tapi menyalakan lilin, dan banyak yang menyalakannya, maka akan terang. Makanya kata Ibu Raden Ajeng Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Insya Allah, kita akan bisa melewatinya. Asal yang pertama tadi solusinya rekrut. Solusi yang kedua, sahabat semuanya, yang terakhir, nanti bisa ditambahkan sama Coach Khalid ya. Yang kedua yang sedang saya lakukan ke mitra adalah buka kantor. Buka kantor. Saya wajibkan semua agen HNI sekarang, mereka harus buka kantor di rumahnya. Seperti yang sudah saya alami sejak 2016. Mengawali saya jalan di HNI, saya buka kantor. Cuman nggak disebutin ke mereka. Di mana kantor-kantor? Kantor-kantornya adalah di markas-markas tempat home sharing kita. Di DC-DC mitra kita. Namun kalau sekarang saya wajibkan semuanya buka kantor. Di mana di rumahnya? Apa yang harus dilakukan? Saya nggak minta banyak. Nggak harus ada meja. Yang penting tolong di rumah itu jadikan serasa kantor. Yang wajib juga mereka beraktivitas 2 jam sehari di situ. Untuk bikin daftar nama, untuk bikin daftar leader, untuk melakukan rekrutmen, juga untuk melakukan pembinaan. Bahkan saya sering sekarang memaksa bahwa jika orang ada yang ingin ketemu sama kita, bahasa pembukanya adalah, baiklah, kita ketemuan. Apa saya yang datang ke sahabat atau ke Anda, atau Anda yang datang ke kantor saya? Dan mereka menyatakan, saya datang ke kantor. Nah, di mana alamatnya? Jangan di Jakarta. Ini orang Garut ngomong di mana kantornya? Di Jakarta. Nggak nyambung banget. Kalau ngomongin HNI, baru kantor pusatnya di Jakarta. Tapi kalau ngomongin bisnis kita, kantornya di mana? Ya di rumah kita. Makanya saat mereka di mana kantornya, kita kasih alamat rumah. Dan sampai sekarang, pondok pesantren saya ini menjadi pusat aktivitas pembinaan. Bahkan menjadi bisnis center. Dan ini adalah bagian dari bagaimana cara bisnis HNI kita menjadi besar, panjang, dan tahan lama. Tidak harus juga menjadi alamat bagi yang belum punya uang. Tapi kalau yang punya alamat, wajib banget itu menjadi aktivitas kantornya di situ. Nah, apa saja di aktivitas kantor? The next ya. The next. Saya sudah punya runtutannya, tapi nggak mungkin ya disampaikan ini, karena emang waktu kita terbatas. The next, nanti ada episode berikutnya lah, insya Allah ya. Episode berikutnya kita buka lagi. Nah, dengan 2 solusi tadi, ini testimoni saya yang sudah saya lakukan, terbukti sampai saat ini, alhamdulillah. HNI tetap eksis, HNI tetap bertahan, dan kemudian kuat. Karena apa? Karena sudah terlembaga, melembaga. Dan di mana melembaganya? Di rumah-rumah menjadi kantor. Kalau saya nih sebutin kantor-kantor saya sekarang, saya bisa menyebutin dengan pasti.
Kenapa? Karena tempat-tempat itu yang senantiasa saya jaga. Apapun ya kondisinya, saya akan datang ke tempat-tempat itu. Gitu ya. Seperti kecuali kalau datang ke Garut, ya bukan tidak sayang ke mitra yang lain, sama. Tapi karena apa? Karena dalam mindset kecuali melembaganya HNI di Garut itu ada di rumah saya. Ada di Pondok Pesantren Alam Pajajaran. Makanya apa? Datang ke sini. Dan banyak orang yang ingin tahu HNI datang ke Garut, itu datangnya ke karena apa? Brandingnya sudah terbangun. Ayo, semangat sahabat ya. Coach Khalid, nanti saya lanjut lagi ya. Ini anak-anak kayaknya mau pulang nih, gitu ya. Nah, insya Allah nanti saya minta apa ini ditayangkan di mana lagi, saya biar nanti bisa menyimak dari awal tadi ya sampai akhir biar saya pun ikut belajar dari Coach Khalid dan semuanya. Siap. Semangat sahabat semuanya. Semangat semuanya. Lakukan yang terbaik siapapun Anda. Meskipun hanya seorang ibu rumah tangga. Ingat. Sepertinya sinyal terputus oleh sekalian. Sinyal terputus dan ya sudah hilang. Nah, karena beliau sangat sibuk sekali. Saya minta waktu tadi sebenarnya pengen bincang-bincang, tapi kembali lagi kalau leader besar itu pasti pengen menyampaikan materi yang meluapkan emosi dan sebagainya. Dan sekalian beliau sekarang posisinya adalah Loyal Crown Executive Director dengan sangat banyak penghargaan. Salah satunya adalah pemilik BC salah satunya di Garut. Terus leader dengan bonus terbesar di Garut. Dan beliau juga pernah mendapatkan program kepemilikan mobil senilai 150 juta rupiah, maaf ya. Dan hari ini beliau aktivitasnya adalah pernah menjadi calon anggota dewan, tapi qadarullah belum jadi. Jadi saya ceritakan beliau ya, untuk supaya motivasi ada semua. Saya ke Garut dari tahun 2013 sampai 2014-an. Di awal-awal bangun itu saya dengan mentornya Ustadz Denny. Masih bisa mendengar suara saya? Kasih jempol kalau mendengar suara saya dengan baik. Bisa ya? Oke. Jadi waktu itu saya jadi gini Bapak sekalian, bagi Anda Bapak sekalian yang sudah executive director, maka kan kalau Anda sudah jadi executive director itu adalah dia titik aman pertama, namun bukan titik aman yang aman benar. Dia adalah kalau bahasa sungai itu ada di tengah-tengah sungai. Jadi batu pijakannya di tengah-tengah sungai. Nah, kalau batu pijakannya di tengah-tengah sungai, Anda goyang dikit, lewat. Makanya kalau sudah jadi executive director, itu segera tambahin L di belakangnya, jadi loyal executive director. Jangan ketika Anda sudah jadi executive director, nanti malah jadi ED-nya itu bukan ex-director, tapi expired dead, gitu ya. Udah kelamaan karena kita jadi LED. Segera. Jadi saya datang Garut itu tahun 2013-an, itu dari Bogor ke Garut. Nah saya dulu tinggal di Garut ya. Itu ke rumah mentornya saat ini namanya Bu Cucu Herawati. Jadi beliau itu ngajak saya datang ke TK, presentasi TK, presentasi di saudaranya, terus muter-muter, dan beliau terucap, ini Pak ada kawan saya, guru PAUD itu punya suami keren banget kayaknya kalau beliau gabung kayaknya Garut jadi besar. Awalnya saya nggak tahu anggap ya karena saya belum kenal. Lalu ya besok ini Pak, alhamdulillah nih istri udah gabung. Nah, istri itu japri saya, Pak, saya ini konsultasi, suami saya sakit. Waktu itu disebutkanlah sakit terus yang cukup parah. Herbanya apa ya? Oh, saya kasih herba. Terus rutin terapi, alhamdulillah beliau sembuh, tapi belum mau ikut HNI. Karena beliau pernah trauma dengan bisnis sejenis HNI, gitu ya. Nah, bedanya cuma kalau HNI kan HNI gitu. Kalau yang diikuti Sadin ini yang di awalnya C gitu ya. Nah,
Jadi beliau trauma karena ikut udah setengah tahun lebih, itu progresnya tidak meningkat. Nah, biar lebih afdol, saya karena saat ini sudah pamit undur karena aktivitas beliau yang sangat luar biasa padat, saya ingin mendengar dari mitra-mitra beliau yang bercerita bagaimana sepak terjang Ustadz Denny dalam membina jaringannya. Saya akan mintakan dari Ibu Ida Indarsih. Ini karena rumahnya beliau dekat. Bu Ida boleh dikonekin, tidak pakai video nggak apa-apa Bu. Yang penting mic-nya dinyalakan. Bisa? Saya udah ask to unmute. Ada Bu Ida? Ya Pak, ada. Nah, oke. Jadi, Bapak sekalian, Ibu Ida Hendarsi ini adalah salah satu leader di jaringan Ustadz Riyadin. Beliau sudah eksekutif director. Jadi, kita akan mintakan kepada beliau cerita awal mula kesan pertama ketemu dengan HNI lewat Ustadz Denny dan kenapa Bu Ida sangat tertarik dengan Ustadz Denny. Apa yang diceritakan Ustadz Denny sehingga Ibu Ida itu gabung HNI? Silahkan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal masuk HNI itu awalnya dikenalkan oleh sahabat saya yang sekarang sudah ED sama itu Bu Popon. Dia sahabat dari kecil. Awalnya nawarin zaitun karena saya sudah biasa pakai zaitun untuk anak saya. Nah, pada waktu itu zaitunnya beli di apotek, bukan di HNI. Nah, teman saya nawarin zaitun. Jadi, daripada beli ke apotek, dia kan datang ke rumah langsung. Jadi, saya beli zaitun. Nah, pas datang ke rumah, yang dibawa itu bukan zaitun saja, tapi produk yang lain. Sehingga saya beli dan langsung ditawarin masuk member HNI. Akhirnya saya masuk member HNI. Nah, setelah itu saya masih belum tertarik untuk HNI. Nah, waktu itu saya selalu diajak supaya ikut BOS. Waktu pertama saya tidak mau gitu dengan alasan. Yang kedua sama tidak mau. Yang ketiga, lama-lama saya tidak punya alasan gitu untuk menolak. Akhirnya karena saya pertamanya tidak punya alasan dan kasihan gitu ya sahabat saya, jadi saya ikut BOS. Nah, pada waktu ikut BOS itu yang bicara itu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Denny gitu. Pada waktu itu Pak Ustadz Denny bicara tentang bonus ya, tentang orang yang berhasil gitu dengan bonus. Lalu saya berkomentar sama teman saya, itu kan buat orang yang sukses, kalau yang gagal tetap aja gagal. Kata mentor saya, iya jadi mau milih yang mana? Mau milih sukses atau mau milih gagal? Nah pulang dari sana, itu selalu kepikiran gitu ya. Di rumah selalu kepikiran, oh iya ya, kenapa kalau ini kan harusnya kita milih sukses gitu ya. Nah dari sana mulai tertarik untuk terus mempelajari tentang HNI gitu. Sampai sekarang juga masih belajar gitu ya. Masih belajar supaya tetap bertahan gitu. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Ida. Di Garut, di grup saat ini, ketika saya hitung, itu beliau punya total hampir 20-30 eksekutif director di grup beliau. Jadi sangat luar biasa kokohnya jaringannya. Ada 8 jalur eksekutif director dan
satu lagi akan saya tanya, ini orang yang satu angkatan dengan beliau di acara SBP Jakarta. Jadi saat ini begitu beliau aktif ketemu saya dan Pak Faisal dan Pak Haris waktu itu, terus kita ajak untuk training akbar, langsung ikut SBP. Nah itu momentum lompatan yang luar biasa di SBP itu sehingga beliau memutuskan untuk jadi eksekutif director dalam waktu 2 pekan, Bapak sekalian, tidak 3 tahun, tidak 2 tahun, tidak setahun, tapi 2 pekan saja. Ini eksekutif director dan beliau adalah sahabat, ya sahabatnya saat ini yang di acara itu. Jadi ada nggak orangnya ya? Oh ada. Jadi beliau adalah adik saya sendiri. Nah, bagaimana beliau kesan pesannya pertama ketemu Ustadz Denny, sekarang ketemu dan beliau sudah pernah menginap di rumah Ustadz Denny beberapa kali. Jadi ada banyak perubahan dan kita akan wawancara juga kepada Mas Nisfu Said Qadri. Saya akan ask to unmute sebentar. Oke, silakan diaktifkan mic-nya. Oke. Silakan cerita pertama kali ketemu Ustadz Denny seperti apa, lalu berapa tahun kemudian ketemu lagi dan sekarang gimana? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisfu Said Qadri. Mungkin banyak yang belum tahu. Tadi sempat dikenalkan, saya ini adik kandung dari mentor dan leader besar kita. Mungkin karena badannya besar. Ya. Sekarang agak kecilan tapi sekarang. Pengalaman saya ketemu Ustadz Denny yang pertama memang di pas SBP di Jakarta. Itu kesan yang pertama saya ingat dari Ustadz Denny adalah Ustadz Denny pernah bilang ke saya, wah ini calon leader nih. Dari tatapannya bagus nih calon leader. Jujur saya kan jadi wah, jadi kayak gede kepala kayak gitu. Ternyata setelah ngobrol panjang memang Ustadz Denny kapasitasnya bagus sekali, sangat positif. Salah satu menurut saya yang nilai plus dari Ustadz Denny yang patut sangat dicontoh adalah pemikiran positifnya. Jadi semua hal yang di hadapan beliau itu dianggap hal yang positif. Jadi salah satu yang bikin saya semangat di HNI, salah satunya adalah melihat Ustadz Denny perkembangannya mulai dari awal belum tahu HNI, bahkan dulu saya kepedean ngajarin HNI sama Ustadz Denny, ternyata sekarang jauh lebih hebat Ustadz Denny. Dan ketika diceritain rumahnya Ustadz Denny seperti apa, ya sempat nggak percaya. Setelah diajak sama Pak Khalid ke pesantrennya Ustadz Denny, ternyata memang apa yang dikatakan benar. Dan progresnya sangat luar biasa, mulai dari 1 gedung, jadi 2 gedung, jadi dari lantai 1 sampai sekarang sudah lantai 2, kemudian santrinya makin tambah banyak, santrinya jadi tambah sukses, luar biasa Ustadz Denny. Nah, itu yang membuat motivasi saya tetap istiqomah di HNI. Dan semoga saya dan kita semua yang belum sampai ke jenjang Ustadz Denny segera menyusul, bahkan mungkin bisa melampaui Ustadz Denny. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit, karena belum terbiasa ngobrol
sama leader-leader besar nih, masih agak grogi. Itu saja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bapak sekalian, satu kesan yang diterima oleh banyak orang adalah bahwa di kampung yang jauh di sana itu bisa sukses luar biasa. Jadi tengah-tengah kampung, kalau kita pakai Google Map ya, itu cari PPAP, Pesantren Al Pajajaran. Itu benar-benar yang di kampung banget begitu kan. Di kampung jauh banget begitu. Jadi kalau saya ke sana, itu mobil parkir di jalan, terus masuknya jalan kaki, jalan setapak sekitar 200-300 meter, baru ketemu rumah beliau yang depan sawah, kanan kiri sawah, dan luar biasa. Nah, biar bisa menggambarkan lokasi beliau, kita akan wawancara dengan salah satu ide beliau, yaitu Ibu Teti Rosmiati ya. Ini ada dua Teti nih, Teti mana yang Subang, mana yang Garut ya? Teti Rosmiati atau Rosmalawati ya? Coba. Yang mana ya? Saya unmute dulu, Teti Rosmiati. Teti bisa dengar suara? Bisa dinyalakan mic-nya? Ya. Nah, ini Teti Garut ya? Iya. Teti ini satu keluarga, jadi keluarganya ada satu LED, yaitu Bu En Sumarni, terus ada Bu Tia, Executive Director, dan AC, Agent Center, dan ini Bu Teti Rosmiati juga Executive Director dan AC. Silakan cerita sedikit gambaran dari kalau Bu Teti ini diundang home sharing di PPAP. Silakan Bu Teti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya saya Teti Rosmiati dari Garut ya. Kebetulan mentor saya itu kakak saya sendiri, Ibu En Sumarni. Memang awal saya masuk HNI juga karena beliau ya. Nah, kemudian pertama kali bertemu dengan Ustadz Deni itu di sekolahan kakak saya ya, kebetulan kakak saya itu kepala sekolah sebuah TK ya, jadi guru TK. Nah, di sana juga Ustadz Deni datang bareng mentornya kakak saya gitu ya, masih mitranya Ustadz Deni, namanya Pak Tatang. Itu Ustadz Deni dulu masih badannya memang tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan sudah kelihatan sehat, gemuk. Memang awalnya juga Ustadz ini bercerita tentang bagaimana dia masuk di HNI karena awalnya dia sakit gitu ya. Itu kesan pertama bertemu dengan Ustadz Deni. Nah, kemudian juga pernah juga di home sharing ya, tapi home sharingnya memang terbatas. Itu juga dengan kakak-kakak saya tadi yang sudah Pak Holi sebutkan, ada Bu Tia, ada saya, kemudian ada Bu En, itu di Masjid Iqra ya. Belum datang ke rumahnya Ustadz Deni, saya juga belum tahu ya pesantrennya di mana. Nah, waktu home sharing, Ustadz Deni juga bilang, ayo katanya main ke pesantren gitu. Cuman pesantrennya jauh katanya di kampung. Saya nggak kepikiran gitu ya di mana. Itu juga walaupun saya sama-sama orang Garut, tapi juga belum tahu ya tempat Ustadz Deni itu di mana gitu. Kadung orangnya di sebelah mana. Bilangnya memang di kampung katanya jauh gitu ya. Nah, memang pas kebetulan ada kesempatan datang ke sana, oh iya ya, baru tahu gitu ya ada pesantren yang memang sangat jauh gitu ya di pelosok gitu ya, pelosok daerah. Jadi kadung orangnya udah masih jauh.
Cuman yang saya dan keluarga saya rasakan tadi ya kakak, jadi bukan hanya Ustadz Denny itu bukan hanya sekedar mentor ya, tapi memang sudah seperti keluarga gitu ya. Jadi saya sudah kenal dengan keluarganya Ustadz Denny gitu ya, seperti saudara. Kemudian Ustadz Denny juga begitu kalau misalnya datang ke rumah juga seperti ya tadi keluarga. Jadi nah itulah kelebihannya bergabung di HNI gitu ya. Jadi rasa kekeluargaannya itu sangat sangat kental sekali gitu ya, sampai saat ini juga itu yang Ustadz Denny juga ke kakak kan bilangnya Cece gitu, karena kan memang saya juga bilang ke kakak itu kan tadi awalnya Cece gitu ya, jadi sudah seperti ini saja keluarga gitu ya. Sampai saat ini saya kadang silaturahmi ke sana, atau tadi Ustadznya juga lumayan juga berkunjung, dan Pak Holid juga pernah ya, Pak Holid berkunjung ke rumah saya ke Wanaraja. Alhamdulillah gitu ya, Pak Holid sudah tahu tempat di Wanaraja gitu, dan memang saya kebetulan alhamdulillah sekarang dulu kan jadi stokis, kemudian jadi distributor, dan sekarang juga alhamdulillah bisa jadi agensi center, karena memang di sini banyak mitra-mitranya kakak juga yang membutuhkan produk, karena dulu kan jauh ya ke kakak yang satu lagi yang di Garut Kota. Nah kebetulan sekarang sudah banyak berkembang juga di Wanaraja, dan mohon doanya juga Pak Holid ya, mudah-mudahan saya juga bisa menguasai ya daerah Wanaraja saja gitu ya, nggak harus jauh-jauh karena memang keterbatasan waktu, dan karena saya punya tugas gitu ya sebagai seorang guru yang memang waktunya juga banyak dihabiskan di sekolah gitu ya. Seperti itu Pak Holid. Ya. Halo Teti. Ya. Kalau boleh tahu nih, yang paling berkesan dari sosok Ustadz Denny Riyadin apa ya? Yang paling berkesan banget. Yang paling berkesan itu yaitu tadi perjuangannya beliau gitu ya. Tadi memperjuangkan tadi ya kesehatannya, kemudian sampai tadi sekarang beliau juga walaupun sedang sakit gitu ya, ketika misalnya tadi diundang atau misalnya ada kegiatan itu selalu hadir dan selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa gitu ya, padahal tahu kadang-kadang kondisinya memang sakit gitu ya, tapi beliau memberikan semangat yang luar biasa gitu ya. Nah itu jadi motivasi yang sangat besar gitu ya. Nah beliau saja sangat menggebu-gebu gitu ya ketika, jadi itu yang membuat orang, atau membuat tadi mitra-mitra itu jadi lebih bersemangat lagi gitu ya. Seperti itu Pak Holid. Ya. Oke. Alhamdulillah luar biasa. Ini Teh Teti dari Garut Kota ya. Terima kasih Teh Teti ya. Ya, sama-sama Pak Holid. Ya. Nah, sekalian, siapa yang penasaran dengan susunan jaringannya saat ini? Ada yang pengen lihat susunan jaringan beliau? Ada yang mau? Yang mau angkat tangan? Yang mau saja angkat tangan. Satu doang kemudian ya, yang lain nggak ada videonya. Siapa yang mau lihat struktur jaringan? Kalau saya lihat AVO-nya beliau nggak bisa, tapi ngelihat jaringan Garut secara luas. Ada yang tahu? Mau? Boleh? Nah, oke ya, saya akan lihatkan. Kelihatan Bapak sekalian ya. Ini jaringan beliau, sengaja saya tutup poinnya, grupnya. Di sini ada
Rafli Fadil Rauf, ini adalah mitra beliau di Gen 1. Jadi Ustadz Denny ini dengan saya, beliau generasi kelima ya. Nah, Rafli ini Executive Director. Punya Imam, LED, Executive Director juga. Imam, ada Bu Pipi, Executive Director. Bu Pipi, Bu Nani, Executive Director. Bu Nani, ada Bu Rosma, Executive Director. Lalu ke bawahnya, Bu Rosma, banyak, panjang. Ini kalau dirunut, ada sampai generasi ke-14 ini. Oh, sampai nggak kelihatan ya. Banyak banget, ini semua Garut. Ini baru dari Rafli dan dari Bu Pipi. Imam ada banyak, ada Rafli dan sebagainya. Dan sekali ya perlu Anda ketahui bahwa Ustadz Denny ini dulu senang bergaul dengan anak muda, bergaul dengan anak-anak SMA, usia yang masih sangat-sangat belia. Dan hari ini telah bergabung dengan kita, salah satu mitra beliau di awal-awal memerintis HNI dengan anak muda, namanya Rafli Fadilah Abdul Rauf. Rafli, silakan diklik apa namanya, diklik mic-nya, aktifkan mic-nya. Boleh. Sama videonya boleh. Oh iya. Nah, dia tahu. Mana orangnya? Wah, gelap ya. Gelap, bentar. Iya. Aduh, gelap. Di center. Saya lagi di Padepokan. Jadi masih gelap. Oke. Baik sekalian, ini saya kenalkan, Rafli ini adalah mitra beliau di Gen 1, sudah Executive Director, dan hari ini sudah Candidate of Lab. Nah, katanya sih bonusnya udah 5 jutaan ya. Wih, keren. Nah, Rafli sekarang usia berapa, Fi? Tidak orang memberi. Bajunya biar berkata, biar baju berkata. Rafli usia berapa sekarang, Rafli? Baru menginjak 22, Ustadz. 22 ya? Nah, ya. 22-nya bulan apa? Bulan April kemarin. April kemarin. Jadi Rafli ini gabung HNI di usia waktu itu berapa ya, Fi ya? Waktu masih usia, baru usia kelas 2 SMA, Ustadz. Kelas 2 SMA itu berarti berapa itu? Kisaran 16 tahun. 16 tahunan. 16 tahun. Jadi kalau lihat tadi, Rafli tadi, itu anak muda SMA. Jadi Rafli itu cerita, Pak, saya mau gabung itu ngumpulin uang saku 2 minggu buat daftar 30.000 sama beli PGA 2 gitu ya. Dan hari ini Rafli ini punya omset yang luar biasa. Pernah omsetnya Bu Ramini, ke Rafli itu omsetnya pernah nyampe 100.000 lebih. Wah, itu anak muda keren begini. Omset dengan 100.000 itu luar biasa banget. Dan Rafli punya mitra. Mitranya namanya Imam Nur Fajar. Nah, dan beliau Imam Fajar ini LED duluan ya. Nah, kita dong cerita. Dulu pas gabung pertama HNI, waktu pas masih unyu-unyu itu diajak Ustadz Denny gimana cara ngajaknya? Silakan Rafli. Pas waktu itu ya, langsung aja, Coach. Ya, langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Khalid. Juga salam buat Abah yang di Garut, gitu ya. Dan semua yang nyimak di meeting Zoom ini, gitu. Alhamdulillah, saya dulu dipertemukan HNI waktu masih jadi santri, gitu ya, di Abah. Dikenalkan saat itu, Pi, antum cocok banget kalau misalkan bisnis di HNI gitu ya, dicoba aja gitu. Nah waktu itu Bismillah mencoba gitu ya, mencoba bisnis HNI dari sejak usia sekolah, terus
mengenalkan HNI dengan yang sudah dilatih sama Abah Denny gitu ya. Nah, dari saat itulah mulai terlatih gitu kan, karena belum ada pengalaman bisnis, belum juga bisa cerita banyak gitu ya. Nah, tapi ya saat itu terus aja bercerita. Sebelumnya juga mohon maaf, ini suasananya di hutan gitu ya. Ini masih gelap, masih belum ada penerangan cahaya gitu ya. Insya Allah saya lagi mendirikan sebuah padepokan, insya Allah gitu ya. Nah ini sekarang lagi tahap membangun musola gitu ya, doanya dari semua gitu. Amin, amin. Nah jadi tempatnya masih gelap gitu ya. Nah baik, alhamdulillah itu mungkin dulu ketika menjalani HNI saya dilatih sama Abah untuk cerita ke siapapun gitu. Nah, saya bermula untuk sebagai latihan itu bercerita di teman-teman sekelas saya gitu kan. Teman-teman sekelas cerita, nawarin MHS, nawarin sabun. Kalau dulu niatnya jualan gitu. Hanya untuk nambah uang jajan gitu, untuk nambah uang jajan supaya saya bisa berlatih juga gitu. Nah, disitulah terus aja berarti dari mulai menceritakan ke guru, ke teman-teman sekolah, terus ke santri-santri yang ada di Kobong gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, Abah Denny juga terus membimbing saya gitu kan. Hampir setiap malam itu di coaching terus gitu. Hampir tiap malam itu ditanya terus gimana gitu ya. Dan mitra terbaik saya Imam Nur Fajar gitu ya, beliau teman sekelas juga, terus alhamdulillah teman sekobong. Nah, beliau yang pertama kali dikenalkan juga HNI gitu ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah jadi partner bisnisnya gitu. Nah, dan waktu itu ketemu terus sama Pak Holid gitu ya, sama Pak Holid dibimbing terus HNI. Nah, jadi pengalaman saya selama di HNI dari 0 sampai sekarang itu bermula dari PCA nekat gitu ya. Karena modal nggak ada, pengalaman nggak ada, tapi yang ada adalah nekat aja gitu ya, berani mengambil. Nah waktu itu ceritanya Ambu masih jadi stokis di pesantren. Nah baru satu-satunya stokis Ambu gitu ya waktu itu di Garut. Nah habis itu saya pinjam produk 2, PGH yang satu saya pakai, terus yang satu lagi saya bawa ke sekolah gitu ya. Nah saat itu cerita, ini ada pasta gigi bagus, bisnisnya HNI gitu kan. Nah kayak gitu aja cerita MHS, diceritain gitu ya. Nah sampai sekarang ya jadi kebiasaannya cerita PGH, MHS, PGH, MHS gitu ya. Nah sampai sekarang. Nah terus ternyata terus dipertemukan gitu dengan orang-orang yang memang mau berbisnis gitu. Sampai sekarang alhamdulillah terus dipertemukan lagi dengan orang-orang yang istiqomah gitu kan. Seperti ada Mas Imam gitu kan. Ada yang lainnya gitu. Nah, sekarang mitra-mitra yang paling banyak bergerak juga di wilayah Bandung itu yang paling banyak sama Garut gitu kan. Nah, terus ada satu jalur lagi yang besar juga di situ, jalur Kalimantan Timur gitu ya. Di sana sudah ada 3 DC juga. Alhamdulillah belum pernah ketemu gitu ya. Tapi ini keren luar biasanya HNI. Dimanapun kita mengembangkan jaringan dengan siapapun, insya Allah HNI siap membantu gitu, siap membantu mengembangkan jaringan bisnis kita gitu, dimanapun bisnis kita berada. Nah, yang jadi motivasi saya saat ini adalah ketika dulu terinspirasi dari Abah gitu ya, ketika di Garut sejak dari 0 sampai terus bergerak. Nah, itu saya selalu ikut gitu ya, ikut ke Abah, mendengarkan gimana sih Abah cerita HNI itu setiap hari gitu-gitu aja. Oh ternyata mudah gitu ya. Nah disitulah saya mulai meniru cerita-cerita Abah di HNI gitu kan. Dari mulai Abah cerita PGH gitu kan, nah saya juga ikut-ikutan. Dari mulai Abah terus selama 2 tahun, ketika dari 2016 sampai 2017 itu Abah
memutar materi cakep gitu ya. Diputar terus berulang-ulang selama 2 tahun, ya akhirnya jadi hafal gitu ya. Terus aja ke mitra bicarain cakep, nah gitu. Dan akhirnya ya sekarang kata Abah, antum harus sudah mandiri gitu ya, karena Abah harus mengurus mitra-mitra yang lain. Nah itu harus nambah semangat kita gitu. Oke siap Bah gitu ya. Nah dan alhamdulillah senantiasa sama mentor-mentor juga didoakan, sama Pak Khalid, sama Abah gitu, dan yang lainnya. Termasuk juga kalau misalkan kenapa posisi saya sekarang sudah ED gitu ya, atau mencapai sebentar lagi LED gitu ya, amin. Nah, Amin. itu tidak terlepas dari kehebatan mitra-mitra saya gitu. Jadi nggak ada sedikit pun kehebatan Rapli gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya yang hebat adalah mitra-mitra gitu ya. Mereka yang tulus untuk masuk ke HNI, mereka juga yang tulus untuk ikut home sharing, menghadiri home sharing yang saya adakan, mau di Bandung, di Nagreg gitu kan. Home sharing yang saya adakan, mereka tulus dengan ikut, apalagi di masa pandemi ini gitu kan, dari mulai awal lockdown gitu, harus semuanya serba online, alhamdulillah gitu ya. Karena di HNI kita sudah terlatih untuk home sharing online gitu kan, meeting online. Nah, dari situ juga bisa gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah semua ini ya berkat mitra-mitra yang hebat-hebat. Nah, termasuk mitra yang paling spesial gitu kan, Mas Imam Nur Fajar gitu ya. Alhamdulillah beliau udah LED gitu kan. Nah, itu mitra dan partner saya ketika awal bergerak HNI sampai sekarang gitu ya. Nah, banyak terinspirasi dari beliau juga. Beliau senang ketika prospek tuh online. Nah, saya pun nyobain deh gitu belajar ilmu online-nya. Kalau misalkan dari Abah itu saya banyak belajar tentang kegigihannya gitu. Jadi terus gitu Abah mah gitu kan. Mau ada yang gabung, nggak gabung, mau yang buka stokis, nggak stokis, terus aja si mitranya teh dibina gitu, siapapun. Nah, gitu ya. Nah, apa? Abah lagi ini, lagi nganter anak-anak pulang. Oh gitu ya. Tadi udah bergabung. Oh iya nih, Raffi, saya mau nanya nih. Ya. Itu gimana caranya punya mitra di Kalimantan, belum pernah ketemu, tapi sudah punya 3 DC, itu cara ngerekrutnya gimana? Waktu itu saya niatnya gini, Coach. Niatnya saya kata Pak Esa, kata Pak Firly, kata Coach Khalid juga, dan kata Abah, rekrut aja orang-orang terdekat gitu, sedesa dulu. Nah, waktu itu saya kenal sama salah satu orang yang saya pun belum kenal sebelumnya gitu. Tiba-tiba spontan aja, Pak, sudah kenal HNI belum? Saya lagi bisnis ini, doain. Oh, bisnis apa deh gitu kan? Ini bisnis ini, produk halal. Nah, orang itu gabung dan jadi konsumsi produk sama istrinya gitu. Nah, tapi beliau bicaranya, Pi, saya nggak bisa ngembangin jaringan karena sibuk gitu kan beliau ustadz gitu kan, terus punya madrasah, punya pesantren. Nah, ya udah nggak apa-apa Pak, di ini aja, nanti Rapli silaturahim aja ke sini gitu kan. Nah, Abi nurut gitu, silaturahim ke sini, terus aja nyambung silaturahim. Nah, sampailah pada mitra gen ke-6 kalau nggak salah, namanya Bu Maria ya, sebentar lagi juga Bu Maria ED insyaallah. Nah, Ya, dari amin. Bu Maria ini kenal lah ke orang itu, ke Kalimantan gitu. Nah, waktu itu kenal ke orang Kalimantan, kita ngadain home sharing WA gitu kan, grup khusus. Di situ ngebablak, ngejelasin terus gitu kan, panjang Itu lebar. ngebablak itu apa, Re? Ngebablak itu. Gimana? Ngebablak itu apa? Ngebablak itu jadi segala tentang HNI dikeluarin gitu, Ustaz. Oh, Segala gitu. tentang HNI dikeluarin sekemampuan, karena kan ya maklum kita jarak jauh gitu kan. Nah, waktu itu alhamdulillah namanya Umi Indri dan kawan-kawan di sana nyimak home sharing online dari Raffi. Nah, dari situlah sekarang terlahir beberapa stokis, ada juga 3 DC-nya gitu kan. Nah, yang paling penting yang dulu Coach Khalid pernah katakan ke Ane gitu ya, dan ke mitra semuanya, kalau misalkan kita ke mitra menyampaikan dengan bahasa hati,
maka akan diterimanya dengan hati kembali gitu. Nah, itu masih saya ingat gitu kan waktu Coach Khalid ngasih motivasi di para santri waktu sholat subuh, beres sholat subuh waktu itu saya masih ingat gitu. Nah, maka ya anak pun ya nggak ada kata-kata yang bisa spesial gitu ya di HNI, atau misalkan kata-kata pribadi, ya udah sampaikan aja apa yang saya bisa gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah tetap istiqomah, belanjanya yang dari Kalimantan ke BC Kalimantan Timur, ke Balikpapan gitu ya. Kapan? Dan luar biasa yang menjadi motivasi mitra itu, kalau misalkan pesan produk itu nyampainya seminggu gitu. Karena perjalanannya jauh gitu. Harus melewati dulu darat 6 jam baru udara gitu kalau ke Balikpapan. Nah, seperti itu. Nah, jadi tapi alhamdulillah masih istiqomah gitu. Istiqomah sampai sekarang, berjalan terus HNI-nya gitu, Ustaz. Raffi ini Gitu. terakhir sebelum ganti yang lain, apa yang Raffi mau ucapkan, satu kata dua kata tentang Ustadz Denny yang paling berkesan lah untuk beliau. Kalau untuk Abah Denny itu saya bersyukur sekali gitu kan, oleh Allah dipertemukan dengan Abah yang sosoknya selama di pesantren sebagai orang tua saya gitu kan, yang mendidik saya sampai seperti ini gitu kan, dengan berbagai banyak kesalahan, kenakalan waktu kecil gitu kan. Nah, saya hanya mau mengucapkan ke Abah Denny terima kasih sebesar-besarnya, jazakallahu khairan katsiran, dunia dan akhirat. Apapun yang sudah beliau ajarkan ke Rafli dan ke santri-santri yang lain, dari mulai merintis pesantren sampai dengan sekarang, insya Allah akan tetap diamalkan gitu kan, apapun pesan Abah. Jadi ya pesan kesannya untuk Abah, terima kasih dunia akhirat udah membimbing Rafli dari mulai nol sampai sekarang juga gitu kan. Nah, itu aja, Ustaz. Ya, terakhir buat motivasi. Pernah sampai omset terbesar berapa, Fi? Omset grup? Kalau misalkan yang terbesar nyampe berapa ya? 100 waktu itu 100.000 poin lebih lah gitu. Kira-kira berapa juta ya? Kalau 100.000 poin itu berarti antum punya omset sekitar 3 juta. 300 jutaan ya. Iya. Nah, padahal antum kan letaknya di gini ya, di kampung ya. Di kampung dan jauh di mata kan. Nah, ya. Bonus tertinggi berapa bonus tertinggi? 8 juta kurang 100.000. Wih, dahsyat ya. Barakallah. Antum anak muda keren, soleh, luar biasa. Dan sangat bersyukur punya tim seperti antum, terus istiqomah. Dan berikan hadiah terbaik, yaitu plakat LED kepada Ustadz Denny sebagai rasa syukur antum kepada beliau. Terus semangat, jangan lupa serapannya, ini bulan terakhir untuk periode Juni-Juli ya. Juli Agustus. Jangan sampai lewat lagi ya, Vi ya. Dikit lagi. Terima kasih, Vi. Jazakallah. Nanti kita sambung lagi next time. Salam buat kawan-kawan di sana ya. Ya, Pak. Jazakallah. Dan Bapak sekalian, itu Rafli, anak muda yang luar biasa, masih di tengah hutan. Di tengah hutan aja Bapak sekalian, itu omsetnya pernah nyampe 300 juta sebulan ya. Dahsyat sekali. Dan hari ini ada Ambu. Ambu baru saya bergabung kayaknya. Ini kayaknya berdua sama Abah ya. Barusan bergabung ini. Tadi saya lihat. Ini. Saya Akstu Anmut. Reni Anggraini. Nah, Ambu. Bidadari surganya saat ini. Boleh dinyalakan? Iya. Baru datang nih. Baru datang sama Abah. Oh, siap. Ini saya mau wawancara Ambu nih. Sebelum nanti closing statement dari Ustadz Denny ya. Boleh ya Ambu. Ambu kan sekarang udah LED ya, insya Allah. Dan gimana awal ceritanya sampai hari ini Ustadz Denny bisa bergabung bersama HNI ya.
itu berapa tahun prosesnya untuk ngajak beliau aktif di HNI? Silakan. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dulu berawal gabung di HNI itu kenal itu lewat Bu Cucu gitu ya. Pada saat itu Abah kebetulan sering sakit gitu ya, hepatitis. Nah, jadi dulu sering berobat ke dokter, akhirnya sampai Abah, kalau hepatitis kayaknya nggak bagus nih kalau misalnya terus pakai obat kimia. Lebih baik pakai herba, dan pada saat itu kita belum tahu HNI. Kita paling suka pakai madu dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Bu Cucu menawarkan HNI. Nah, ya cocok banget itu. Kebetulan kita emang butuh banget gitu ya herba yang ya solusi banget pada saat itu. Meskipun kita nggak tahu apakah bakal cocok atau enggak ya. Dan ternyata alhamdulillah cocok banget gitu ya. Abah mencoba dengan produk HNI, makin hari kesehatannya semakin membaik. Nah, pada saat itu saya juga pakai kayak MHS gitu ya pada saat itu. Nah, Abah dulu sih kalau mencium bau MHS kadang suka ngeledekin, bau katanya gitu. Mungkin belum beradaptasi dengan wanginya MHS. Tapi kadang saya suka balurin apapun gitu ya, maksudnya kalau pegal-pegal balurin MHS. Terus kalau misalnya pusing, balurin MHS. Terus sakit kepala atau misalnya panas, demam, sampai-sampai kata Abah teh, ambu mah nih segala cina pakai MHS terus gitu. Jadi ledekan lah pada saat itu, sambil kadang bercanda-bercanda gitu. Nah, setelah itu Bu Cucu menawarkan untuk senantiasa mau ada Pak Holid ya pada saat itu sama Mbak Widya sama Mbak Lasmi untuk ke sana, ke mana namanya, ke Kadungora pada saat itu di toko obat ya, pada saat itu di Kadungora. Nah, kita kumpul bareng, sharing-sharing. Abah juga ada di situ. Nah, kata saya itu, bah, gabung dong. Itu ada Pak Holid dari Bogor, keren gitu. Abah teh, abahnya lagi sibuk, sok aja sambil melibir gitu ya, kabur cari agenda yang lain gitu ya. Dan setahun kemudian ada lagi nih, subhanallah, Pak Holid, Pak Paisa, Pak Haris ya, sama Bu Cucu, alhamdulillah datang lagi ke rumah pada saat itu. Pas datang ke rumah, Pak Holid, Pak Paisa, Pak Haris, Abah juga mau lari lagi nih. Kata Abah, katanya teh, Abah cina mau ada acara cina di sekolah katanya, mau ngisi tahsin. Duh, Bah, nggak enak tuh. Masa ada tamu jauh-jauh, Abahnya malah pergi gitu. Ambil diolo, dibujuk, alhamdulillah Abahnya mau akhirnya. Ambil rada moodnya mungkin, biarinlah, saya dengerin aja mungkin gitu ya, hadir. Pada saat itu dijelasin lah oleh Pak Holid, Pak Esa gitu ya. Nah, setelah itu Abah udah mulai tertarik, belum 100% ya, tapi udah mulai menerima gitu ya, menerima HNI. Sekitar 20% gitu ya pada saat itu. Pas kata Abah, Bu, gimana nih? Coba aja ya gitu, pengen tahu kayak gimana HNI. Dan pada saat itu emang Pak Holid ngajak Abah untuk senantiasa datang ke Jakarta ya. Pada saat itu teh acara apa ya Pak Holid? Acara pertama. Training Akbar. Training Akbar ya. Iya. Nah, Abah ikut seumur-umur mungkin Abah jarang pergi keluar kota ya. Pas sekalinya pergi langsung ke Jakarta, wah luar biasa banget itu. Ya mungkin pengalaman pertama beliau untuk pergi keluar kota sendirian juga. Nah, malam-malam juga ya. Nah, pas di sana luar biasa, yang asalnya moodnya maksudnya bete, ya biasa-biasa aja gitu ya. Pas pulang dari acara training Akbar, jadi berubah 360 derajat. Wah, subhanallah gitu ya. Yang asalnya nggak semangat, pulang-pulang jadi antusias. Saya juga terharu, kaget juga. Dan luar biasa, saya juga jadi pengen ikutan nangis pada saat itu, pada saat Abah menceritakan visi misi HNI yang sangat luar biasa ya. Ide besar HNI yang sangat besar banget gitu ya.
Sehingga kita Abah sampai bilangnya gini, Ambu, cenah Abah mulai hari ini mau komitmen untuk senantiasa istiqomah di HNI. Abah ingin mengajak orang untuk senantiasa siar juga di HNI, jalanin bisnis HNI. Kalaupun misalkan semua orang Garut nggak mau, Abah akan tetap jalan gitu. Sampai bilang gitu. Yang asalnya nggak mau, jadi bilang mau banget. Luar biasa itu. Dan saya emang tahu banget gitu ya, karakter Abah itu orangnya nggak setengah-setengah. Kalau beliau udah jalan pada suatu pekerjaan gitu atau apapun, beliau akan totalitas. Dan emang beliau buktikan setelah itu kan ikutan acara SBP ya Pak Holid. Iya. Nah, luar biasa. Nah, dalam waktu 1 pekan kalau nggak salah, beliau sampai mati-matian ingin membuktikan untuk menjadi eksekutif director, ingin membuktikan beneran nggak sih HNI ini gitu ya. Saya ingin membuktikan. Soalnya kalau misalnya nggak ada bukti, nih orang-orang Garut mana mau, kata beliau gitu. Jadi beliau mati-matian untuk menjalankan agar segera menjadi eksekutif director. Dan beliau tercapai eksekutif director selama 1 pekan. Dan setelah itu emang beliau kecapean 2 pekan tuh. Kecapeannya bed rest dulu. Nah setelah itu langsung lari lagi gitu ya. Gerak lagi dan luar biasa sampai sekarang banyak bersyukur gitu ya keluarga, terutama saya dan Abah gitu ya, sudah dikenalkan dengan HNI. Berada di komunitas yang luar biasa, yang selalu berpikir positif, yang selalu semakin menjadi lebih baik lah insya Allah. Makin hari semakin hari selalu menjadi lebih baik. Gitu mungkin Pak Holid. Ya. Boleh langsung disambung ke Abah untuk closing statement-nya. Oke, tunggu sebentar. Closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhol Ustaz. Untuk closing statement-nya, miliki karakter atau pribadi sukses setidaknya 7 prinsip dalam diri kita. Yang pertama, banyak berdoa dan banyak beramal soleh. Yang kedua, bangun mindset yang benar, mindset positif, mindset menang. Yang ketiga, tetap semangat apapun yang terjadi. Yang keempat, sadari kalau ini adalah bisnis jaringan. Jadi jangan lagi takut malu disebut pembisnis jaringan. Keren banget. Karena apa? Karena bisnis jaringan akan menguasai pasar. Yang kelima, karena ini bisnis jaringan butuh energi. Jangan sampai berhenti belajar. Terus bangun energinya. Yang keenam, karena ini bisnis jaringan, jangan pernah sendirian, bersama-sama. Dan yang terakhir, kalau ingin sukses, jadilah mentor terbaik. Yang ketujuh, pribadinya adalah jadilah mentor terbaik. Ciri mentor terbaik adalah lakukan pembinaan-pembinaan terhadap mitra-mitra tercinta kita. Itu saja Coach Holid. Mohon maaf sekali lagi ya, ini bukan mainin Coach Holid nih, karena emang agenda kita pada hari ini ada 5 agenda ya, termasuk ini si hampir fullnya. Terima kasih Pak Holid, mohon maaf semuanya. Sampai ketemu the next, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Oh ya Ustaz, kalau misalnya kawan-kawan ini pengen ikut membantu antum untuk bangun pesantren, itu hubungi siapa ya? Oh, tim propnya Imam Nur Fajar. Imam Fajar ya. Oke, jadi Bapak sekalian, saat ini sedang membangun proyek besar. Jadi bagi Bapak sekalian yang ingin ikut menjadi salah satu donatur pesantren yang dikelola beliau, itu Anda bisa menyalurkan donasinya kepada Imam Nur Fajar. Nanti saya akan berikan, bolehlah ada 1 orang gitu yang punya kontak nomor personnya Imam Fajar, boleh ditulis di chat Zoom ini, karena hari ini beliau lagi banyak proyek-proyek dakwah ya Ustaz ya, seperti itu ya. Nah, ya. Gitu. Mungkin Ustaz, terima kasih. Saya pribadi sangat berbangga sekali memiliki mentor, guru, kakak seperti antum. Dan insya Allah sukses buat antum. Sama. Segera platinum Ustaz.
Amin. Banyak sekali agenda dakwah yang harus kita biayai. Terima kasih dan Bapak sekalian, nanti bagi Bapak sekalian yang ingin berdonasi bisa japri saya, bapri saya, nanti akan saya berikan nomornya Imam Al-Fajar. Kita berikan donasi terbaik untuk pengembangan dakwah bersama tim dari Garut. Dan sekalian, insya Allah nanti akan saya share di YouTube channel saya. Nanti akan bisa Anda melihat dari mulai awal sampai akhir ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe gitu ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel dari Abah Denny di PPAP TV ya. Nah, beliau sering ngisi ngisi kajian online di Facebook. Ini Ustadz milenial. Ketik gitu ya. aja Denny Nuryadin. Ketik aja Denny Nuryadin, ada video-video saya. Masih ada waktu nggak, Ustadz? Iya. Kalau masih ada waktu, silakan Bapak sekalian yang pengen berkomunikasi, bertanya, saya kasih waktu 2 orang saja. 2 orang saja yang mau bertanya kepada Ustadz Denny, penasaran, mau nanya apa aja boleh. Itu silakan yang mau bertanya. Siapa aja nih, banyak yang hadir emang nih? Ada 26 orang. Alhamdulillah. Ada 25 sekarang ya. Ada banyak dari Garut, ada dari Semarang, ada dari Subang, itu kan. Ada dari Boyolali, dari Wonogiri. Dan nanti kalau sudah diposting di YouTube, nanti bisa seluruh dunia bisa nyaksikan, Ustaz. Nah, ini siapa yang mau bertanya boleh raise hand, nyala atau di chat boleh. Siapa yang bertanya? Angkat tangannya. Bu Diana mungkin mau bertanya? Atau Bu Ramini? Bu Ramini LED dari Mutiara nih, Cilengsi. LED edisi COVID. Saya mau tanya duluan. Saya akan nyalakan mic-nya karena nggak bisa nyalakan sendiri. Atau boleh Bu Ramini ya? Silakan dinyalakan mic-nya, Bu. Saya langsung, Bu. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih banyak pertanyaan nih, karena cuma lihatnya kan di Facebook ya, di grup. Aktif banget ya, semangatnya menggelora. Ini gimana caranya biar semangat terus apalagi dalam membina mitra ya. Katanya kalau mentornya nggak semangat, ke mitra-mitra juga kan nggak semangat. Nah, sedangkan ibu-ibu ini kan mut-mutan ya, kadang semangat gitu. Tapi ketika lagi capek down, dan itu kan efeknya ke agen-agen bawah kita. Itu gimana tuh biar menjaga semangatnya tuh, Pak Ustadz? Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, tentu saja. Kalau saya simpel sih, Mbak. Simpelnya, yang membedakan orang hidup dengan orang mati itu semangat. Kalau Anda nggak semangat, berarti orang mati itu. Mau nggak disebut mayat hidup? Mau nggak disebut mayat hidup? Loh. Nah, coba nih, Pak Ramini ya nanti, kalau ada yang meninggal, dia tawarin, mau nggak nasi goreng gitu. Mau nggak ini, dia nggak akan semangat untuk melakukan apapun. Gitu ya. Nah, terus apa yang membuat kita harus tidak semangat? Allah sudah ngasih semuanya. Malu kalau kita nggak semangat. Oke ya? Ya. Itu bersyukur ya. Semangat itu tanda kita bersyukur dengan semua karunia. Iya, betul. Syukuri hidup ini, Kalau misalkan nih Mbak lagi kesel sama mitra ya, ditolak gitu, kemudian home sharing nggak ada yang hadir gitu ya. Kalau mau nangis, boleh nangis di belakang sendirian aja. Tapi ketika ketemu mitra, tetap semangat aja. Semangat di depan mitra. Di belakang kesel-kesel nangis boleh. Nangisnya di tempat sujud aja. Oke, siap. Makasih nih. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Ramin ini terkenal saat dengan tim Mutiaranya. Nah, itu jagoan kabung sekali ya. Satu komplek bisa jadi LED. Masya Allah. Luar biasa. Hebat nih, saya harus banyak belajar. Nanti edisi berikutnya sharing sama Bu Ramini ya nanti ya. Waduh. Ya.
Oke. Lanjut, siapa lagi yang bertanya? Kayak Pak Nur Sugianto nih udah siap-siap bertanya nih ya. Saya ask to unmute. Silakan Pak Nur, diaktifkan mic-nya. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saat ini nih, saya kenalkan dulu Pak Nur. Saat ini Pak Nur Sugianto ini satu mbah dengan saat ini. Ini mitranya Bu Cucu dari Tangerang. Hebat. Selamat bertemu Pak Ustadz. Saya bertemu dua kali sama Pak Ustadz di tempat yang sama, di Merapi Merbabu, Bekasi. Nah, alhamdulillah. Ya. Ingat. Saya dikenalkan sama Pak Ustadz Khalid. Ya, itu saya sangat berkesan sekali dengan Pak Ustadz ini. Begitu cerianya, terus tampilannya itu, ya pokoknya kagum lah itu. Terus diceritain sama Ustadz Khalid, oh Pak Dini itu begini. Tambah kagum saya, Bang. Nah, mungkin Pak Ustadz ya bisa inilah kasih saran atau support atau mungkin wejangan ke saya yang ya masih merintis lah ini ya Pak Ustadz ya. Nah, dari cerita Ambu tadi ya, awal-awalnya masuk gabung ke HNI ya, begitu awalnya memang nggak respon ya, tadinya seperti itu. Terus tiba-tiba respon langsung melihat gitu. Nah, gimana caranya itu tuh? Dengan waktu singkat, terus Pak Ustadz itu langsung melihat begitu drastis ya, sampai akhirnya nggak begitu lama langsung menjadi ED dan LED-nya itu loh. Nah, apakah memang pertamanya itu langsung membentuk apa itu? Ya, contohnya kayak apa ya? Jalur. Pikir orang untuk selalu memprospek ke bawahnya atau gimana dengan begitu drastisnya Ustadz Ambu ya, itu begitu drastis meningkatnya itu loh Pak gitu. Apa tekniknya, apa mungkin solusinya biar ya, semuanya bisa mengikuti langkah-langkah dari Ambu? Itu Pak Ustadz. Ya. Prinsipnya pasti ini semuanya Hada min fadli Rabbi, alhamdulillah gitu ya. Terus tentu juga bagian dari bimbingan semuanya ya, kecuali. Nah, namun sebetulnya emang ada dendam positif lah. Kalau saya dendam positif karena emang saya sudah hampir benci banget ke multi level marketing gitu ya, karena hampir nggak ada yang benar gitu. Nah jadi emang ketika saya lihat HNI itu pernah berpikir bahwa ini bisa jadi solusi. Jadi ketika paham HNI itu ya salah satu semangatnya ya ingin membuktikan bahwa HNI ini bisa jadi solusi. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, nah tadi kalau misalkan emang saya coba nurjun kepada sesuatu, biasanya emang totalitas gitu, tapi emang mikirnya juga cukup lama gitu ya. Jadi saya menyimak itu sebetulnya nih kalau boleh jujur-jujuran ya, itu mengamati HNI ini hampir 1 tahun. Sejak Coach Khalid 2014 datang ke Garut, kemudian sampai 2015 saya mengkaji, cuman nggak mau nanya ya, nggak mau nanya, cuman emang mengkaji lah gitu. Nah, terus hidayah datang gitu ya, akhir tahun 2015 dan saat itu saya juga berpikir ini solusi bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian yang keduanya tentu saja saya menyimpan banyak harapan sebetulnya. Jadi saya emang cari bisnis-bisnis yang seperti ini, yang bisa memberdayakan banyak orang dan kemudian mudah dilakukan. Nah, ini salah satunya. Gitu ya, Ustaz. Terima kasih. Jadi dibentuk jaringan-jaringan gitu ya, Tat ya? Sampai begitu satu yang saya lakukan itu adalah pertama kali ya mendatangi orang-orang yang saya kenal, datangi langsung. Nah, makanya saat itu ya dibilang modus penip baru lah gitu ya. Kemudian ya banyak yang ngeliat, tapi ya saya coba, kemudian saya bangun langsung
saya petakan untuk menuju executive director, fokus di 6 jalur. Dan kemudian 6 jalur itu dilahirkan stokis, kemudian dilahirkan manajer gitu ya. Sampai ya saat itu alhamdulillah Tarus Binikmah pertama kali aktif ya langsung jadi executive director. Cukup Pak Nur? Cukup Pak, saudara. Dalam jasad udah jam 9:30. Kayaknya harus disudahi dulu. Kayaknya pasti banyak Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang pengen bertanya banyak ya. Ini Pak Nur Setianto juga sudah ex-director. Ini lagi mintip-mintip menjadi LED nih kayaknya ya. Dan minta doanya, Pak. Amin. Di sini juga ada mitra antum saat ada Bu Vivi Bu WN ya. Ada Pak Fahrul Bu WN, Bu Ida Indarsi, ada juga Prawari Safitri yang semangat luar biasa. Ada juga yang lain seperti tadi ada siapa lagi tadi ya? Ada berapa yang sudah ini ya, sudah live ya. Dan juga ada beberapa dari Semarang, ada Pak Teguh, ada Pak Seto LED. Ada juga tadi bergabung nih LED dari Semarang saat Bu Asuti yang punya jaringan besar di Hong Kong ya. Nah, nanti kita akan satu kali wawancara sama Bu Asuti. Nah, juga ini ada mitra-mitra kita, ada adik saya Nispu Said Khadri, ada Bu Murni dan Bu Hikmah dari jaringan Boyolali, ada Bu Zuyarni dari jaringan Ibu Ramini, terus ada Mas Rudi dan dan Mbak Jule. Terus ada lain, ada Nukholis Majid. Ada Rafli juga ada nih saat menyimak Rafli. Rafli lagi menyimak di Padepokan ya. Dan ada Bu Diana dari Tangerang. Ada Bu Sugianti, banyak. Bisa nanti kita akan mintakan Ustaz Denny untuk waktu yang khusus nih. Ngobrol-ngobrol lagi next time. Langsung live Facebook begitu ya. Dan terima kasih, mohon maaf ini Mas Nukholis Majid mau bertanya kayaknya tapi waktunya sudah sangat cukup malam, kita harus beristirahat dan Ustaz Denny juga kayaknya perlu istirahat juga ya, karena saya dokter pribadi beliau selain mentor. Dari semua Bapak sekalian terima kasih, kita ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Denny Yadi, semoga jadi amal jariah. Dan Bapak sekalian, beliau adalah salah satu anugerah terindah di HNI, mitra yang luar biasa, yang keren, kece badai. Ya pokoknya orang yang berani nantangin saya, beliau pengen jadi platinum duluan setelah saya. Dari sana terus akan nempel. Dan alhamdulillah tahun ini memang kita tidak ada jadwal umroh ya. Kalau ada jadwal umroh sudah mengagendakan umroh dengan mertua beliau. Dan juga tur Eropa biasanya itu setiap tahun. Namun karena corona, tapi karena corona ini jadi kita bisa ketemu dengan Ustaz Denny. Jarang-jarang Bapak Ibu sekalian bisa dapat materi dari beliau. Karena kalau datang ke Garut Bapak sekalian, itu jalannya luar biasa pokoknya. Luar biasa. Kali-kali tim Mutiara main ke Stadion Bandung ke Garut gitu. Ditunggu ya. Nanti kita ngeliwat bareng misalnya, makan sama sama jengkol sama pete. Terima kasih Ustaz dan Bapak sekalian, kita harus tutup acara kita hari ini. Ini adalah inspirasi yang luar biasa. Nanti Bapak sekalian bisa melihat lagi di YouTube channel saya. Nanti saya akan share di situ dan Anda bisa share ke semua mitra supaya inspirasi-inspirasi ini menjadi amal jariah dan dia menjadi gelombang prestasi yang luar biasa. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.